Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herliza, mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan perencanaan komunikasi di PT Telekomunikasi Indonesia dengan menempatkan diri sebagai top manager komunikasi di perusahaan tersebut. PT Telekomunikasi Indonesia, Persero, atau yang lebih dikenal sebagai Telkom Indonesia, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor teknologi informasi dan komunikasi, Telkom Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi digital nasional. Dalam menghadapi era digitalisasi dan persaingan global, Telkom Indonesia menyadari pentingnya perencanaan komunikasi yang efektif untuk membangun citra perusahaan, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan menjalin hubungan yang harmonis dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi di Telkom Indonesia bertujuan untuk satu, membangun dan memelihara citra positif perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan melalui komunikasi internal yang efektif. Ketiga, menangani isu dan krisis secara proaktif dengan strategi komunikasi yang tepat. Empat, mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui komunikasi yang selaras dan visi dan misi perusahaan. Pendekatan perencanaan hardware dan software. Perencanaan komunikasi di Telkom Indonesia mengintegrasikan dua pendekatan utama. Yang pertama, hardware, infrastruktur komunikasi. Sistem informasi terpadu, penggunaan portal internal seperti portal Telkom untuk menyampaikan informasi secara real-time kepada karyawan. Yang kedua, media sosial dan website resmi sebagai kanal komunikasi eksternal untuk menyampaikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, fasilitas komunikasi, penyediaan ruangan, meeting, perangkatan komunikasi, dan teknologi pendukung lainnya untuk mendukung komunikasi internal. Yang kedua, software, budaya dan strategi komunikasi. Budaya komunikasi terbuka mendorong dialog dua arah antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang kedua, pelatih dan pengembang. Program pelatih komunikasi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Yang ketiga, strategi komunikasi kritis. Protokol komunikasi yang disiapkan untuk menghadapi situasi kritis secara efektif. Jenis perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi di Telkom Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, A. Perencanaan strategi jangka panjang. Transformasi digital komunikasi mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi komunikasi internal dan eksternal. Penguatan reputasi korporat melalui penghargaan dan pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional. Ketiga, kampanye ESG. Sosial meningkatkan kesadaran publik terhadap komitmen perusahaan dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial. B. Perencanaan operasional jangka pendek. Penyampaian informasi rutin melalui buletin internal, email, dan pertemuan rutin untuk memastikan karyawan mendapatkan informasi terbaru. Monitoring dan evaluasi. Pengukuran efektivitas komunikasi melalui survei kepuasan karyawan dan analisis media. Yang ketiga, respon cepat terhadap isu. Tim komunikasi yang siap merespon isu atau kritis yang muncul dengan cepat dan tepat. Perencanaan komunikasi di Telkom Indonesia didasarkan pada teori komunikasi organisasi, menekankan pentingnya aliran informasi yang efektif dalam struktur organisasi. Yang kedua, teori komunikasi kritis. Strategi komunikasi yang digunakan untuk mengelola dan merespon situasi kritis. Yang ketiga, teori public relation, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publiknya. Evaluasi dan prinsip komunikasi. Telkom Indonesia menerapkan prinsip komunikasi REACH. Yang pertama, respect, menghargai setiap pemangku kepentingan. Yang kedua, empati, memahami kebutuhan dan perasaan audiens. Yang ketiga, audible, menyampaikan pesan yang mudah dipahami. Keempat, clarity, menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Yang kelima, humble, bersikap rendah hati dan terbuka terhadap masukan. Evaluasi dilakukan melalui survei kepuasan karyawan, mengukur efektivitas munculnya internal, analisis media, memantau pemberitaan dan persepsi publik terhadap perusahaan,
Feedback stakeholder, mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan untuk perbaikan keberlanjutan. Sebagai top manager komunikasi di PT Telekomunikasi Indonesia, Persero, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai perusahaan. Dengan perencanaan komunikasi yang matang, Telkom Indonesia dapat terus membangun reputasi sebagai perusahaan telekomunikasi nasional yang terpercaya dan bertanggung jawab. Mungkin sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.